Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Marcelina Tumundo. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana saat ini tengah terjadi militer Iran pada Minggu dini hari melancarkan serangan ke Israel dengan mengirim puluhan drone tempur ke sejumlah wilayah udara Israel. Seperti dikutip dari media Iran, sebanyak 50 drone tempur telah diterbangkan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Sebelumnya Garda Revolusi Iran atau IRGC telah mengeluarkan pernyataan untuk melancarkan operasi serangan dengan meluncurkan drone dan rudal besar-besaran ke Israel. Hal tersebut dilakukan sebagai reaksi atas kejahatan Israel yang menargetkan konsulat Iran di Suriah pada 1 April lalu. Drone yang diluncurkan Iran ke sejumlah wilayah di Israel menurut sejumlah sumber dilengkapi dengan bahan peledak. Adapun sejumlah negara di kawasan Timur Tengah telah menutup wilayah udara mereka setelah Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan udara ke Israel. Sebelum serangan balasan dari Iran pada 14 April ini pemirsa, Iran telah memperingatkan kepada negara lain yang membiarkan wilayah udara mereka dilewati serangan udara Iran akan berpotensi terjadi serangan balik dari Israel. Pada Sabtu dini hari, pemirsa, Iran meluncurkan serangan drone ke Israel. Maksud kami pada Minggu, hari ini dini hari, pihak Iran meluncurkan serangan drone ke Israel langsung dari wilayahnya. Hal ini pun menandai peningkatan besar dari perang yang telah berlangsung lama pada pertikaian antara kedua negara yang juga turut terjadi di regional negara tersebut. Berdasarkan laporan dari media setempat, pemirsa, dilaporkan bahwa suara sirene dan ledakan ini terdengar di udara-udara wilayah yang diduduki oleh Israel, di mana militer Israel berupaya untuk mencegat objek-objek yang terlihat di udara Israel. Pemirsa, militer Iran pada Minggu dini hari melancarkan serangan ke Israel dengan mengirim puluhan drone tempur ke sejumlah wilayah udara Israel. Seperti dikutip dari media Iran, sebanyak 50 drone tempur telah diterbangkan ke ibu kota Israel di Tel Aviv. Sebelumnya Garda Revolusi Iran atau IRGC telah mengeluarkan pernyataan untuk melancarkan operasi serangan dengan meluncurkan drone dan rudal besar-besaran ke Israel. Hal tersebut dilakukan sebagai reaksi atas kejahatan Israel yang menargetkan konsulat Iran di Suriah pada tanggal 1 April lalu, di mana dalam kejadian ini pemirsa turut menewaskan ada sebanyak 2 jenderal dari Garda Revolusi Iran. Drone yang diluncurkan oleh Iran ke sejumlah wilayah di Israel ini, menurut sejumlah sumber, dilengkapi dengan bahan peledak.
Sejumlah negara-negara di kawasan Timur Tengah sudah menutup wilayah ruang udara mereka ketika Garda Revolusi Iran melepaskan serangan udara ke wilayah pendudukan Israel pada akhir pekan ini. Inilah pemirsa perkiraan pergerakan rudal yang ditembakkan dari pihak Iran ke wilayah Israel atau tepatnya di Tel Aviv. Dan pihak IRGC atau Garda Revolusi Iran juga telah memastikan bahwa pesawat-pesawat nirawak hanya menyasar target militer. Tidak ada target sipil yang dituju oleh pesawat nirawak atau serangan Iran tersebut. Dan pemirsa, di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Islam Iran telah mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan bahwa berkaitan dengan perkembangan hari ini serta langkah defensif dan sah Republik Islam Iran terhadap pangkalan militer rezim Zionis Israel, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengeluarkan pernyataan bahwa pada 14 April 2024, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menjalankan hak wajarnya untuk membela diri seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan serangan ini pemirsa sebagai tanggapan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang oleh rezim Zionis yang menyebabkan kesyahidan para penasihat militer resmi Iran yang resmi hadir di Suriah atas undangan dari pemerintah Suriah dan beraktivitas di sana. Langkah serangan hari ini pemirsa 14 April 2024 menurut pihak Iran adalah sebagai pembalasan secara khusus terhadap serangan militer rezim Zionis tanggal 1 April 2024 terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Menurut pemerintah Iran, Republik Islam Iran mempergunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB serta hukum internasional. Iran juga menegaskan tekad tegasnya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal, kekuatan, dan agresi. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan pengamat Timur Tengah Ana Nurdin. Kita akan berbincang terkait dengan serangan Iran terhadap Israel. Bagaimana dampaknya untuk kawasan dan bagaimana kemudian Indonesia harus menyikapi kejadian ini. Kita sapa Pak Anan, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Anan, hari ini pihak Iran telah secara resmi mengumumkan serta melakukan serangan ke Israel. Bagaimana Anda melihat kejadian ini atau serangan ini? Apa yang kemudian dampak atau eskalasi yang bisa terjadi khususnya di kawasan Timur Tengah? Ya, saya kira pertama bahwa seluruh dunia kecuali Israel dengan sekutunya terutama Amerika Serikat ini akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Iran dalam hal ini. Dengan alasan tadi yang diungkapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara Islam Iran. Tetapi selain itu bahwa ada hal-hal yang lebih penting yang harus diperlihatkan oleh negara kuat seperti Iran di Timur Tengah. Karena selama ini memang yang ditunggu-tunggu langkah-langkah dari negara-negara kuat di Timur Tengah adalah hal seperti ini. Walaupun mungkin sebenarnya Iran sebetulnya sudah melakukan hal-hal yang persis tetapi tidak secara langsung, yaitu melalui Hizbullah dan melalui Houthi dari Yaman.
Tetapi apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh Israel itu kalau menurut saya sudah di luar batas kemanusiaan dan di luar batas hukum-hukum politik internasional, termasuk juga mungkin bisa kita katakan hukum-hukum perang internasional, di mana ini perang sudah sangat melebar. Dari sebelumnya serangan hanya mencapai di Lebanon, tetapi sekarang sudah keluar jauh sampai di Suriah, yang mengakibatkan dua jenderal penting di garda revolusi Iran menjadi salah satu korbannya, dan ini memang bukan salah sasaran, tetapi sudah menjadi ditargetkan dengan sengaja dari pihak Israel. Maka wajar kalau sekarang Iran melakukan serangan balik kepada Israel, dan saya pikir sekali lagi ini akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh dunia tanpa kecuali oleh Amerika Serikat dalam hal ini. Maka apapun yang dilakukan Iran, saya kira seluruh dunia internasional akan mensupport penuh apa yang dilakukannya. Pertama, dampaknya adalah mungkin Amerika Serikat yang sebelumnya memang dari dua nanti akan hal tersebut, tetapi saya pikir langkah Amerika ke depannya, apakah misalnya Iran akan diirakan ketika serangan yang sangat banyak akan menjadi penengah selama sejauh ini. Di akhir-akhir ini misalnya Joe Biden sudah mengatakan bahwa dalam hal ini Benjamin Netanyahu melakukan kesalahan dan sebagainya, tapi saya pikir mereka tidak akan tidak akan diam ketika Iran sekarang melakukan serangan balik. Saya pikir Amerika Serikat tidak akan diam. Mungkin mereka akan melakukan langkah-langkah diplomatik, tetapi kalau mereka sampai melakukan serangan balik ke Iran atau melakukan bom bandir ke Iran, saya pikir ini akan menjadi pelebaran perang yang sangat luar biasa gitu, yang sangat luar biasa. Kemudian dampak yang kedua, saya pikir bahwa dengan adanya Iran melakukan serangan balik ini, yang paling penting adalah memperlihatkan bahwa masih ada negara kuat di Timur Tengah, masih ada negara-negara di kawasan di situ yang merasa tidak takut kepada Israel. Tidak hanya diam, tidak hanya menunggu, tidak hanya membiarkan. Kita tahu sekarang seluruh dunia sudah mengutuk Israel. PBB juga sudah melakukan sudah mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Tapi dalam hal ini Israel sama sekali tidak melihat, tidak mendengar, tidak taat kepada aturan-aturan internasional. Maka saya pikir langkah Iran ini sekali lagi langkah yang tepat, langkah yang harus dilakukan sebenarnya agar apa-apa yang dilakukan oleh Israel ini minimal mereka itu bisa menahan sedikit, ya, bisa menahan sedikit. Ini sekarang sudah sudah ke hampir 189 hari lebih, ya, perang terus berlangsung dengan korban di atas 32.000 orang. Saya pikir ini sudah di atas jalan yang sewajarnya yang dilakukan oleh Israel dalam hal ini untuk meluluhlantakkan jalur Gaza dan Palestina secara umum. Jadi bisa dikatakan Iran ini sendiri bisa menjadi lawan yang cukup imbang untuk Israel yang selama ini terus melakukan gempuran ke negara-negara lain seperti Palestina, begitu Pak Anan? Saya pikir dua negara ini mempunyai keseimbangan terutama dalam hal kekuatan nuklir, ya. Artinya dua negara ini mempunyai kekuatan nuklir. Walaupun mungkin jumlah pastinya untuk di Iran ini tidak bisa kita pastikan. Walaupun untuk Israel data-datanya sudah sangat terlihat kekuatan nuklirnya, ya. Dengan sebelumnya bahwa mereka ingin membom jalur Gaza dengan kekuatan nuklirnya, walaupun tidak terjadi. Artinya secara kekuatan militer saya pikir Iran mempunyai kekuatan yang sama dengan Israel. Walaupun selama ini memang Iran, kita tahu bahwa perang terakhir yang digunakan oleh Iran adalah ketika perang terjadi antara Iran dengan Irak itu puluhan tahun yang lalu. Perkembangan senjatanya tentu sekarang pengembangan senjata seperti yang dicurigai oleh dunia internasional selama ini bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir dan sebagainya. Tetapi apapun itu, saya pikir bahwa Iran adalah satu-satu